Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Buka surah Muhammad, surah ke-47 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladzina amanu ittaba'ul haqq wa anna alladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, yaitu sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, Ustaz dan para santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh ini memang tidak mudah. Jika seorang hamba itu ragu untuk menjalankan perintah Allah, maka bisikan syaitan semakin keras, mengajak mereka supaya cenderung dalam kebatilan.
cenderung dalam melakukan perbuatan buruk. Beda dengan orang-orang yang semangat untuk menjalankan perintah Allah, semangat untuk tetap duduk istiqomah. Dia akan cenderung kepada hal baik. Dan ini disampaikan di Muhammad ayat 3. Allah Nasyidul ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. Hal itu terjadi karena sesungguhnya orang-orang yang kufur mengikuti kebatilan. Kenapa terjadi kekufuran? Karena keraguan. Oh ya, aku dibilang Allah, pembahasan tentang keraguan ini sudah sering Al-Fakir sampaikan kepada kita semua. Dan memang itu selalu muncul. Kenapa? Selalu ada kata-kata seperti ini. Kapan saya sukses? Kapan saya berhasil? Saya sudah istiqomah. Kenapa masih kayak gini? Saya sudah menyembah Allah. Kenapa sudah seperti ini? Nah, itu nanti lama-lama membawa kita pada kekufuran. Alhamdulillah min dzalik. Kadzalika nadribullahu lin-nasi amsalahum. Sedangkan orang-orang yang berfirman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan mereka kepada manusia. Ya, kemudian di Al-Baqarah 23 ditekankan lebih detail kembali. Sudah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, buatlah surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah, ya kamu orang-orang yang benar. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah orang-orang, ya, buatlah suatu semisal surat itu dan ajalah penolong-penolong yang bisa membantu untuk membuat surat Al-Quran, membuat firman Allah kayak gini nih. Ya. Jika kamu orang yang benar, Allah tunjukkan majelis penuh keberkahan yang membawa suasana hati menjadi lebih baik. Kenapa masih tidak merasa bahwa itu suatu yang kebenaran, satu hal yang sangat penting yang kamu rasakan bisa mengubah kehidupanmu? Apakah kurang majelis seperti ini yang mengubah kehidupanmu? Ya, Taubah 110 dan 111. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yazalu bunyanuhum alladziina kafaru ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu 'alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan, kemunafikan dalam hati mereka sampai hati mereka terpotong-potong. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi keraguan itu yang dibina terus, ibarat seperti satu bangunan yang memecah hati, ada yang membawa manusia pada keadaan yang bermacam-macam. Anggapannya bermacam-macam kepada Allah, gitu ya. Anggapan bermacam-macam kepada Allah. Kenapa aku sudah seperti ini? Sudah sholat, tapi hasilnya kok kayak gini? Menuntut harus dengan balasan yang nyata. Dan Allah sudah janjikan memang kepada kita, jika orang bertakwa kepada Allah bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kebaikan, maka Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya, maka Allah akan tata kehidupannya. Sudah, memang seperti itu, tapi bertahap, pelan-pelan, tidak langsung. Gak akan bisa kalau langsung. Apalagi sampai beberapa hari yang lalu, kalau langsung bisa menjadi kufur, bisa menjadi lupa kepada Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwadahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga.
yang Allah peruntukkan buat mereka. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh dengan janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya. Siapa yang menepati janjinya daripada Allah, maka bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikianlah kemenangan yang agung. Ya, berjuang kesungguhan. Sudahkah ada kesungguhan itu? Tidakkah keraguan membuat kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah dengan benar? Melambatkannya atau bertambah keraguan kita? Sekiranya seperti itu. Sudahkah kita berjuang menafkahkan harta kita, jiwa kita untuk di jalan Allah? Itu loh. Sudah nyampe ke sana belum? Ya. Al-Hujurat ayat 15 sampaikan, Wabillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya dengan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Paham ya? Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Jadi dalam perjuangan itu tidak ada keraguan gitu ya. Nggak khawatir dengan hal-hal kecil kata Allah. Tidak narget. Apa yang Allah berikan kepada kita itu melebihi daripada bahkan yang kita minta. Fahami di mana aku ya? Yang Allah berikan kepada kita itu sudah lebih dari apa yang kita minta. Apa kita sampaikan dengan mudah ya, contoh dengan gampang. Nafas kita, ya. Nafas kita, kemudahan kita untuk berpikir, semangat kita yang terfokus, iman kita berlebih daripada harta, kedudukan, dan kenikmatan yang lain. Coba itu. Yang mungkin kita tidak pernah memintanya, fokus ke sana. Kita mungkin sebagai hamba Allah fokus memintanya, ya Allah berikan aku kemudahan rezeki. Paling itu. Betul tidak? Ya Allah berikan aku keberkahan rezeki. Ya tidak. Tapi untuk minta, ya Allah kuatkanlah imanku, sebagai fokus jarang. Kita hanya, ya Allah berikanlah karunia rezeki, keberkahan rezeki. Itu sering. Betul tidak? Iya. Untuk iman, ya Allah kokohkan imanku, kuatkan imanku ya Allah. Jadikan aku hamba-hamba yang bersyukur, taat, mudah rukuk dan sujud, mudah mendekatkan diri kepadamu, tidak memiliki keraguan ya Allah. Jadikan aku hamba-hamba yang bermaqamah mahmudah. Jangan minta pujian seperti itu. Ya. Maka di sini aku mengingatkan kepada kita semua yang seperti itu belum termasuk yang dimaksud Allah ini. Di surat 715 ini, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Punya orang yang mukmin sebenarnya sebenarnya mukmin hanyalah mereka yang beriman kepada Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa dan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, nggak ragu-ragu, yang menginfakkan hartanya, jiwanya, sedia berjuang untuk Allah dan Rasul, untuk agamanya, nggak ragu-ragu. Pas gitu maksudnya.
Kemudian di Al-Ankabut 2 sampai Al-Ankabut 6, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Gak mungkin. Setiap perjuangan kita ini duduk istiqomah dengan tadabbur Quran ini diuji oleh Allah. Ayo tenang dulu, jangan berangkat dulu, santai dulu, baru hari raya, baru Syawal, baru kemarin pulang istirahat, sekarang sudah lagi istiqomah. Hati-hati dengan itu, kan itu bukan kata-kata hati atau akal pikiran kita. Itu bisikan yang kita kelola, kita terima dalam pikiran kita. Ya. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Ya, kita juga berharap bermohon kepada Allah kita tidak termasuk golongan yang seperti ini. Ya, golongan yang ragu ini, tidak siap diuji oleh Allah untuk ditingkatkan harkat martabat kita, untuk diperbaiki kehidupan kita. Nggak siap, bukan meminta ya, tapi siap sesuai dengan koridor masing-masing, sesuai dengan ketentuan hati masing-masing yang Allah sudah tentukan. Allah sudah tentukan semua itu kepada kita. An-hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ya, apalagi sudah sampaikan kepada kita semua, setiap istiqomah kita, setiap apa yang kita upayakan ini, tadabbur Quran dan seluruhnya amal soleh yang Al-Fakir sampaikan kepada kita, tidak semudah membalik tangan. Semua mesti diupayakan, ya, dengan kesungguhan dan membuang segala macam bentuk keraguan dan ketidakyakinan. Ingatlah, tidak langsung Allah berikan simsalabim langsung ada, kamu berkebajikan bukan langsung, enggak seperti itu. Allah akan uji dulu, Allah berikan kepada kalian dera sedikit, sedikit rasa, ya, supaya apa? Kita kokoh. Jika diberikan Allah amanah, kita tidak akan ingkar dan khianat. Ya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la ayat. Fa inna ajal Allah la ata wa huwa as-sami'ul 'alim. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sungguhnya waktu yang dijadikan Allah pasti datang. Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo kita ingat dengan itu, insya Allah kita akan tetap lurus. Insya Allah kita tetap akan tetap istiqomah. Insya Allah kita tetap yakin. Insya Allah kita akan tetap tidak ragu. Ya, yang buat kita ini malas, lambat, tenang apa? Karena ragu. Sudah melakukan suatu kebajikan menurut kita, tapi kita tidak merasa ada nilai tambah gitu. Padahal kita tidak merasakan Allah berikan banyak nilai tambah dalam diri kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali pada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Ya, apa disampaikan, kesungguhan sudahkah dalam hati kita, gak ada sedikit saja keraguan yang buat kita apa? Berat, istiqomahnya berat. Ya, ini kesungguhan dimaksud itu, yakin ya, bahwa Allah akan menolong setiap urusan kita. Yakin itu loh yang problem yang sering kita tinggalkan, sering tidak menyampaikan kepada kita, sering kita tidak yakin.
bahwa Allah selalu menolong kita, padahal sudah ditolong. Yang bagaimana yang kita harapkan? Sudah seperti ini keimanan Allah berikan kepada kita. Dan di Yusuf 23 dan 24 Sini Allah berfirman, A'udzubillahi wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya, dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia suamiku adalah Tuanku, dia telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Orang kalau ragu cenderung kepada maksiat kepada Allah, ya. Padahal Allah telah berikan nikmat yang besar kepada mereka. Akhirnya dikhawatirkan. Nah, beda dengan Nabi Yusuf AS yang diberikan nikmat oleh Allah, yakin ini dari Allah dan menjaga apa yang Allah berikan ini dengan tidak bermaksud kepada Allah apapun godaan dan daya tariknya. Ini ya. Ini sama korelasinya dengan firman Allah yang Al-Fakir sampaikan tadi, ya, di surat Muhammad tadi, ya, mulai ayat 1 sampai ayat 3, khususnya ayat 3. Dzalika bi anna allazina kafaru taba'ul batila. Hal itu jadi karena sesungguhnya orang-orang yang kufur mengikuti kebatilan. Ya, cerita tentang Zulaikha, ya, yang tertarik dengan Nabi Yusuf, Allah berikan kenikmatan tapi dia memilih kebatilan pada saat itu. Ya. Kemudian wa anna allazina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Sedangkan orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Ya, Nabi Yusuf menjaga martabatnya dengan tidak melakukan perbuatan keji. Ini contoh, jadi contoh. Ya, dalam keadaan itu, mampukah kita itu sebenarnya? Mampukah kita, insya Allah berikan kenikmatan nanti tanpa diuji dulu kita, tanpa dikokohkan hati kita, bisa terkendali dengan Yusuf itu? Mampukah kita itu? Contoh. Maka jangan terburu-buru untuk, ya, mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan kita, tidak berikan pengabulkan setelah permohonan kita. Kadzalika yadribullahu linnas amsalahum. Demikian Allah membuat perumpamaan mereka kepada manusia. Demikian Allah membuat perumpamaan mereka kepada manusia. Kemudian ayat 24 surat Yusuf, Allah berfirman, walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Wa kadzalika nasrifa anhu su'al wal fahsya. Demikianlah kami malingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf masuk hamba kami yang terpilih. Lalu terpilih bagaimana? Lah, perilaku kita ini, istiqomah kita yang sekarang ini adalah upaya kita, harapan kita Allah akan memilih kita untuk mengokohkan batin kita. Jika Allah akan berikan sesuatu kepada kita, kita mampu menanggungnya. Bukan tidak mampu menanggungnya sehingga bermaksiat kepada Allah, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian di Az-Zumar 53 dan Az-Zumar 54, 55 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui atas dengan menzalim dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, diperintahkan kepada kita orang per orang
kita ya, yang ada di majelis ini, semua santri sabul khairat ya, punya harapan yang besar kepada Allah ya, harapan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah, harus ada dalam diri kita ya, supaya apa? Tidak gampang bermaksiat kepada Allah. Kalau tidak punya itu akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun, kata Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Itulah sebaik-baik apa yang turunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak dan kamu tidak menyadarinya. Ini tegas sama Allah, ini tegas ya, untuk menghancurkan keraguan. Apa yang harus kita hadapi, apa yang bisa jalani? Kita harus menghadapi Al-Quran dan menjalani tadabbur Al-Quranul Karim ya. Ini perlu dipahami. Inilah salah satu cara yang paling bagus, paling baik, paling sempurna ya untuk kita sebagai hamba Allah. Apa? Quranul Karim ya, kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada penyampaian para ulama-ulama salaf kita yang mengajak kita untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang terbaik. Kemudian di Al-Hajj 21 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya luasnya selebar langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli, yang tersediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'alim, Allah adalah pemilik karunia yang agung. Diperingatkan oleh Allah, ayo kembali baca Quran, tadabburi Al-Quran, ikuti orang-orang soleh, orang-orang beriman yang mengajak kita untuk memperbaharui amal kita, memperbaharui keyakinan kita, meyakinkan semuanya apa yang Allah turunkan kepada kita ke dalam hati kita. Ini ajakan orang beriman kepada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab apa? Kekufuran. Keraguan yang terus menerus tidak dibina seperti ini, maka akan membuat apa? Membuat kekufuran. Bahayanya keraguan itu seperti itu, karena akan menjustis Allah terus. Saya sudah istiqomah kok kayak gini hasilnya ya, itu jadi masalah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada kita ya, baik ketaatan kepada Allah ya, barokah ketaatan, barokah keimanan kepada Allah, karena itulah ya yang kita perlukan ya, bukan hanya harta dunia, kedudukan, anak, jabatan, bukan hanya itu, tapi ketaatan, keimanan, kekokohan hati, jauh daripada keraguan, yakin akan karunia Allah, yakin karena apa yang Allah berikan kepada kita pasti kita raih. Harus punya keyakinan seperti itu ya. Mudah-mudahan selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nasikum faqad fazal muttaqun. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, rahmatik kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, dan jauhkanlah kami daripada keraguan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada keraguan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada keraguan ya Allah kepadamu, kepada Rasulmu, kepada Al-Quran yang telah turun kepada kami. Mudahkanlah kami untuk mempelajari Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah kami untuk selalu mentadabburinya. Mudahkanlah kami untuk selalu melaksanakannya. Mudahkanlah kami untuk selalu mendakwahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Ada dua pertanyaan, Bib. Pertanyaan pertama mengenai surat Al-Baqarah dan yang tadi Habib sampaikan, yaitu keraguan. Izin mohon pemahamannya, Bib, dan penjelasannya. Keraguan ini apakah ragu terhadap yang menyampaikan atau ragu dengan firman-Nya Allah? Ragu dengan siapa yang menyampaikan atau ragu dengan firman Allah? Pertanyaan kedua, Habib. Tadi Habib menyampaikan belum tentu kalian kalau diberi kelebihan rahmat rezeki bisa ingat. Ini yang sering saya rasakan ketika Allah memberikan sedikit, baru sedikit kelebihan harta atau ilmu, itu dengan mudahnya kita melupakan segala peringatan, baik yang Habib sampaikan maupun firman Allah yang Habib sampaikan, dengan cepat lupa dibandingkan dengan kondisi saya yang saat sedang dalam posisi kekurangan. Itu lebih dekat, lebih ingat dengan Allah setiap waktu dibanding ketika Allah berikan sedikit ilmu atau kelebihan harta. Bahkan ada kejadian beberapa hari yang lalu itu seperti saya berkaca kepada diri saya sendiri. Si fulan ini hikmah buat saya. Si fulan ini saya lihat, saya anggap sangat kecukupan, bahkan lebih. Dan ketika Allah uji, saya cuma menyampaikan WA ke Habib, minta doa ke Habib. Dan si fulan ini menjawab, saya malu sama Habib, takut. Ini jadi kacau buat saya, Habib. Kenapa harus takut dengan Habib? Tapi seperti kenapa tidak takut dengan Allah? Ini saya seperti dihantam saya. Hantamnya itu saya berkaca, apakah saya seperti ini selama ini? Setiap masalah kok takut dengan Habib, tapi tidak takut dengan peringatan yang selalu Habib sampaikan. Mohon pemahamannya, Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Al-Fakir ulang Al-Baqarah 23 yang dimaksudkan dalam tadi itu. Secara umum ini, ya, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mimithlihi. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dan Muhammad SAW, وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Pada suatu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, ya kamu orang-orang yang benar. Jadi tanyakan, apakah ragu kepada Al-Fakir yang berikan peringatan ini? Apakah ragu kepada Rasulullah atau ragu kepada Allah? Ragu kepada Allah. Awalnya ragu kepada Allah dengan meragukan Nabi SAW. Ragu kepada Allah dengan meragukan Al-Fakir sebagai pemberi peringatan. Kenapa seperti itu? Karena syaitan membisikkan itu secara masif, terus-menerus, terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kita. Kita minta sesuatu yang langsung ada di hadapan kita.
Kita ibadah, sekarang langsung ada rezeki. La haula wala quwwata illa billah. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kecil kemungkinan akan terjadi hal seperti itu. Kita umatnya Rasulullah, keberkahannya itu, kalau kita mau diakui umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, keberkahan kita akan banyak di akhirat. Kalau kita mau diakui umatnya Rasulullah, bukan nikmat dunia ini yang kelihatan nampak paling bagus, nah, tapi kenikmatan keberkahan, ya, disempurnakan cahaya dan rahmat itu di akhirat. Tahrim ayat 8 yang kemarin apa kita bacakan itu yang kita kejar itu. Bukan hanya ke dunia dan akhirat. Kalau bukan hanya dunia, harta dan kedudukan, gitu ya. Bukan hanya itu. Karena sudah disampaikan tadi bahwa jiwa dan harta yang disedekahkan, yang diperjuangkan untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Di mana itu? Dunia. Malah kita keluar harusnya, bukan nabung. Walaupun nabung itu juga perintah, jangan terlalu pelit, jangan terlalu hura-hura, itu perintah. Paham ya? Tapi bukan semata-mata nabung terus. Sedangkan akhirat itu yang dibutuhkan apa? Kita memberikan kebajikan, berbuat kebajikan kepada orang lain. Sehingga itu tabungan akhirat. Yang lebih utama tabungan akhirat, bukan tabungan dunia. Walaupun tabungan dunia itu juga penting, yang lebih utama apa? Tabungan akhirat. Sebenarnya itu. Sampai di Taubah 10 sampaikan ini ngeri sebenarnya. Ya, perhatikan Allah Najib. La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Perhatikan ya. Bangunnya mereka digantung senantiasa menjadi penyebar keraguan, kemunafikan dalam hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum. Ya. Sampai hati mereka terpotong-potong. Nanti nggak maksudnya? Sampai hati mereka terpotong-potong, tidak ada keterpaduan hatinya untuk selalu mengingat Allah. Nggak ada. Terpotong-potong dengan urusan dunia, compang-camping kanan kiri, keinginan yang banyak ke kiri, ke kanan, ke depan, kemana-mana, semua mau diraih. Sehingga apa terjadi? Hubbud dunya dan takut kematian. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Gitu ya. Ini disampaikan. Nah, apa firman Allah yang Al-Fakir catat ini dan sama kalian itu ada korelasi hubungan satu ayat dengan ayat yang lain yang akan memberikan kemudahan untuk kita memahaminya. Paham ya Bang ya? Nah itu. Jadi apa itu? Itu datang daripada gangguan syaitan. Dari gangguan iblis Allah untuk apa? Menjauhkan hamba kepada Allah, menjauhkan hamba kepada apa? Para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, juga menjauhkan dengan Al-Quranul Karim. Ragunya itu bukan ragu total, tidak hanya kepada Allah, pada seluruhnya, kepada orang beriman, kepada siapapun. Intinya pastinya supaya tidak percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahami Bang ya? Ya. Ada yang lain? Pertanyaan dari TikTok. Abdillah. Abdillah. Assalamualaikum. Izin bertanya, kenapa keinginan seorang hamba sering tidak sama dengan keinginan Allah? Apakah itu ujian atau apakah itu yang dirindukan Allah mengatur kehidupan kita? Ya Abdillah, buka firman Allah Al-Baqarah 216. Ya, Al-Baqarah 216. Di sini Allah berfirman, buka semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas berperang, padahal itu kamu benci. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu.
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kamu juga suatu pada itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan ya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hal yang kita sukai ternyata membuat mudarat buat kita karena Allah tahu, karena Allah mencintai kita sebagai hamba Allah, maka Allah buat itu tidak cocok buat kita. Maka Allah berikan yang lain. Paham ya? Ya, Al-Baqarah 216 adalah dasarnya. Kenapa kadang-kadang permintaan kita, harapan kita berbeda dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Karena Allah tahu, Allah ingin kita sempurna dalam kehidupan. Sempurna ini bukan sempurnanya Allah, sempurnanya makhluk. Artinya kita sudah nyaman kehidupan kita, apa yang kita lakukan, yang kita rasakan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan minimal. Tapi tidak semuanya bisa kita raih, tidak semuanya harapan itu akan kita bisa kuasai seluruhnya. Enggak. Ada yang terkadang hilang daripada kita, ada yang kadang-kadang lepas daripada kita. Itu boleh dipahami ya kita. Ya. Ada yang lain? Apakah itu dinamakan ujian? Iya, itu dinamakan ujian. Sebatas mana kita riba dan rela, ya. Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan itu hasanah Allah. Apakah kau terima walaupun tidak enak? Ternyata Allah lebih tahu itu hasanah, kebaikan Allah Ta'ala. Jangan kamu menafikannya atau tidak meridhoinya atau tidak mengikhlaskannya, maka akan semakin rugi kehidupan kita, semakin rugi kehidupanmu. Ya, paham itu Abdullah? Kayak seperti ini, istiqomah seperti ini. Setiap hari kamu duduk dengan Al-Quran. Ya, apakah tidak merasa kamu bahwa kamu duduk dengan nikmat, bisa merasakan pemahaman Quranul Karim, bisa terbawa dirimu, ya, merasa suatu ketenangan biasa, di ketenangan jiwa. Kenapa? Karena duduk di Midriyatul Jannah, taman-taman surganya Allah. Itu masalahnya. Tidak sembarang orang duduk di taman surganya Allah. Kita sudah masuk duluan ke surganya Allah. Ini bukan halu. Inilah taman surganya Allah. Duduk dengan Al-Quran. Makanya ada orang masih nama TPD, Taman Pendidikan Al-Quran. Pakai taman, kenapa? Itu tadi, min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Kalau terbiasa di sini, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke surga yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Tidak kita bersyukur kepada Allah, di saat Allah selalu ingatkan kepada kita betapa nikmatnya kita bisa, ya, memahami berita Allah dalam Al-Quran, kita bisa menjalaninya juga, ya, bisa tetap dalam keimanan, ketaatan, ya, jauh daripada rasa kebingungan, jauh, ya, untuk keraguan dan sedikit-sedikit kita belajar, kita berupaya untuk menjauhkan, menghilangkan keraguan tersebut. Dan keraguan memang selalu ada. Syaitan selalu bisikan itu. Jadi sampaikan sama saya, keraguan yang terus dibiarkan. Bahkan tidak biarkan keraguan, tidak datang mengistiqomahkan, itu tidak biarkan keraguan. Keraguan yang dibiarkan berleha-leha dan berlalai-lalai, dan terjadi apa? Bisa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lain di sini, ya sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya. Ya. Di surat At-Taubah 111 disebutkan dari Allah di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Terus di surat Al-Maidah juga disebutkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan kitab Zabur tidak disebutkan. Kenapa sih? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitab Zabur adalah kitab yang diamanahkan Allah SWT kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kitab Zabur itu kitab zikir, ya, kitab zikir kepada Allah. Makanya saya sampaikan, nah ini bukan tidak disampaikan begitu, tapi ada dalam Al-Quran, ya. Buka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak disampaikan, ya, ada, tapi tidak disebutkan kitab Zaburnya itu tidak, tapi ada penyebutan itu, tapi tidak spesifik seperti Injil, Taurat, Injil, dan Quran. Buka firman Allah surat Shad ayat 17. Ya, mulai Shad ayat 17 sampai ke bawah. Buka dulu. Bukan siapa yang disebutkan Zabur, disebutkan, tapi berbentuk zikir kebiasaan Nabiullah Daud alaihissalam, gitu ya. Iya, di sini Allah firman mulai 17 ya sampai ya. Jadi perhatikan dari buka yang lain ya. Allah berfirman, a'udzu billahi rajim, isbin ala ma yaquluna wa dhkur 'abdana Dawuda dal aid innahu awwab. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Ya, itu nilai di Zabur itu, kekuatan Daud membuat sesuatu dari besi dengan tangannya, paham ya? Itu nilai ada di dalam kitab Zabur. Kemudian inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal israq. Kemudian ya, sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu pagi dan petang. Nah, ini kan di mana adanya? Di Zabur, ya. Terus wat-tayra mahsyura kullun lahu awwab. Kami dudukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing sangat patuh kepadanya. Nah, jadi gunung, burung-burung, hewan-hewan itu berzikir bersama Daud. Itu adalah umat juga kata Allah. Ini loh, umat siapa? Umatnya Nabi Daud itu gak hanya manusia, tapi ada binatang, burung, termasuk gunung, ya. Tapi kan wazadana mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Kami menguatkan kerajaannya sama menganugerahkan hikmah kenabian kepadanya dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Ya, dan itu diceritakan kepada Rasul. Isi Zabur itu diceritakan kepada Rasulullah. Wa hal ataka naba'ul khasm id tasawwarul mihrab. Apakah telah sampai kepada Muhammad berita orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Seluruhnya diceritakan tentang proses apa yang berkaitan dengan hamba-hamba terdahulu yang telah memberikan amanah, ya, hambanya dan rasulnya, hambanya dan nabinya, seperti Nabi Daud alaihissalam. Ya, demikian banyak lagi surat-surat yang berhubungan dengan Zabur, tapi tidak serinci daripada
Taurat, Injil, dan Quran. Ya, nanti ya. Ada lagi dari TikTok, Abdul Hamid Kajambari. Iya. Assalamualaikum Habib, mohon pemahamannya surat Az-Zariyat ayat 8 sampai 11. Az-Zariyat ayat 8 sampai 11. Ya, baca awal. Selanjutnya buka surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 8 sampai ayat 11. Surah Az-Zariyat ayat 8 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik kutilal kharrasun الذين هم في غمرة ساهون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya yaitu Al-Quran dan Rasul. Orang yang dipalingkan, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Allahu a'lam. Jadi begini, ya. Orang yang beriman kepada Allah itu tidak kaku, ya. Dia selalu mengikuti petunjuk. Dia selalu bertahan dengan Quran. Kalau ada masalah, dia selalu kembali kepada Al-Quran. Dia selalu kembali kepada ulama. Kembali kepada Quran itu bukan berarti hanya baca Quran terus. Itu penting, tapi tidak hanya itu. Kembali pada Quran itu kembali pada warasatul ambiya, belajar Al-Quran kepada ulama, ya. Itu kembali kepada Al-Quran. Di sana ada kitab-kitab para ulama, ya. Ada hadis-hadis, ada para hadis. Bagaimana untuk mempelajari Quran itu? Itu orang yang tidak dikatakan tidak bodoh, tidak jahil seperti itu. Selebihnya jahil. Ya, nah ini disampaikan di sini kan, jelas ini. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berselisih satu dengan yang lain. Begitu ada perselisihan, kembalilah kepada Al-Quran. Kembali kepada ulama. Supaya perselisihan itu diselesaikan, gitu ya. Kalau dijauhkan dari Al-Quran, maka akan terjadi apa? Kelalaian, kejahilan, atau kebodohan. Yufaku anhu man ufik, telah dijauhkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Kutinal kharrasun, terutama orang yang banyak berdusta. Begitu Quran dijauhkan daripada mereka, jalan mereka akan padam, gelap, gitu ya. Petunjuk akan tidak ada, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau dikatakan bertakwa, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quranul Karim. Alladzina hum fi ghamratin sahun, itu orang yang terbenam dalam kebodohan dan lalai dari urusan akhirat. Begitu orang ini meninggalkan Al-Quran, ya, tidak yakin dengan Al-Quran, ragu dengan Quran Karim, maka apa terjadi? Jauh dari urusan akhirat. Ayat tadi ini ada korelasi dengan firman Allah yang Fakir sampaikan tadi di Mau'izah Hasanah tadi, ya. Jadi paham dia, hubungannya lengkap. Tadi sudah saya sampaikan di Mau'izah Hasanah tadi. Ya, kalau tadi menyimak pasti akan linear pemahamannya dengan pertanyaanmu ini. Ya.
Mudah-mudahan tercerahkan, bisa dipahami. Ya. Jadi pertanyaan lagi. Tinggal pertanyaan berikutnya sama mohon penyakit di sana Al-Qur'an itu ketika. Ini kan ini saya gambarkan yang menyampaikan Rasulullah. Kalau di kisah yang dahulu itu kan yang meragukan Rasulullah adalah orang-orang yang belum beriman. Nah, kalau yang sekarang, zaman sekarang, contohnya ya saya. Kalau dahulu orang ragu pada Rasulullah, langsung Allah tunjukkan. Kalau Nabi terdahulu, langsung Allah tunjukkan azab yang sangat pedih. Kalau di zaman sekarang, contohnya ya saya, setiap Nabi beri peringatan, begitu susahnya untuk mendengarkan. Poin lagi, ragu yang menyampaikan atau ragu dengan Tuhan Allah. Karena beberapa hari, ya beberapa waktu ini mulai Ramadan sampai sekarang, sama proses yang disampaikan saat ini baru ini, kita dan saya pribadi itu lebih, alhamdulillah, kenapa lebih cepat mengingat dan salah ketika Allah menunjukkan langsung daripada kita menjaga peringatan dari HP. Ternyata jangan gini. Ketika Allah masih baru seakan-akan, mohon maaf, kita kayak gak ada bedanya seperti umat Adam, alhamdulillah. Sedangkan umat Adam itu belum beriman. Sedangkan saya itu sudah bisa dikatakan ya semoga menjadi orang yang beriman. Tapi kalau lebih, ya, kita lebih. Saya perhatikan video 15 itu, ya. Di Al-Baqarah 23 itu bagaimana Allah menjelaskan jika kita ragu kepada penjelasan Al-Quran, ayo gawin Al-Quran isongka, ya. Kan gitu, itu umum, dikhususkan di video 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Nah itu, ya. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, orang terdahulu sebagian besar terdahulu yang diadab Allah kaum Ad, kaum Tsamud, Tubba, orang golongan kafir yang fasik, Allah hancurkan. Kenapa? Karena mereka ingkar dan ragu kepada Nabi dan Rasul mereka, sehingga mereka diadab. Nah, masa kita kayak gitu? Sedangkan sudah ada pembelajarannya seperti itu. Apa kita lebih merasakan seperti itu gitu maksudnya? Baru kita mau meyakininya. Ya, kalau kita selamat. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Makanya di sini diingatkan, Al-Fatihah mengingatkan, lu ayo berjihad dengan harta dan jiwa untuk supaya kita nggak ragu, nggak gampang menyesatkan diri kita dan orang lain. Banyak sedekah, infak, tetap duduk di majelis seperti ini, insya Allah keraguan itu akan berkurang, bahkan hilang. Ini dikasih pemahaman kok. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Diajak, kenapa? Mengokohkan batin supaya tidak dalam keraguan. Fi sabilillah ulaika humus shadiqun, kata Allah. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka adalah orang yang benar. Setelah tidak ragu-ragu, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itu jawabannya daripada Al-Baqarah 23 tadi itu. Kalau tidak percaya, buat kayak Quran satu aja bisa enggak? Ya, pastinya tidak akan bisa. Ayat satunya mengatakan, kamu pasti tidak akan bisa, kata ayat tersebut. Kamu pasti tidak akan bisa, ya. Coba buka Al-Baqarah ayat 24, coba. Ya, mesti jawabannya seperti itu. Ya, coba perhatikan.
Berarti kan 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, mesti gitu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu. Kan? Ya. Les kamu gak ngerti, ikut toh, melo. Oh, makanya orang mengatakan, aku mau bontek air, melo air. Yes, melo kiai air. Kenapa begitu? Karena nggak tahu. Kalau kiainya tahu, kita nggak tahu, kita ikut kiai, begitu maksudnya. Ya. Takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kalau nggak tahu, kemudian memaksakan diri, maka akan tersesat, Bang. Amin. Ragu itu membuat kesesatan, ragu itu membuat kekufuran. Lagi-lagi ini nyata ini. Ya. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, yang bahan bakarnya itu batu. Manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir loh kan. Jadi kan sesuai dengan judul hari ini, malam ini, bahwa keraguan akan membawa pada kekufuran gitu ya. Paham? Nah, ayat 23 nih, loh kenapa saya tak masuk ayat 24? Ini kan kartu truf istilahnya. Ini kan kebenaran yang nyata. Ya. Ini kartu jelas, firman jelas dari Allah Ta'ala yang ditujukan kepada hamba. Itu lihat. Sehingga hamba ini yakin gitu. Bukan surat atau kartu-kartu yang lain, tapi ini tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tuh, larinya kan gitu. Berarti ragu-ragu itu bawa pada kekufuran, maka hati-hati, Bang. Ya, mudah terjamah. Ini hal penting bagi kalian semua orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hindari keraguan ini. Ini firman ya, beberapa kali pernah saya sampaikan, saya tambahkan dengan firman-firman yang lain untuk menguatkan daripada apa yang Al-Fakir sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran ini dari Allah Ta'ala disampaikan secara linier, secara berjenjang, dari Anbiya, ya, Nabi kita Rasulullah SAW, sampai pada para walinya Allah, para ulama-ulama, sampai pada Al-Fakir. Untuk apa? Untuk memberikan kemudahan bagi kita. Untuk apa? Menjalankan perintah Allah, digampangkan. Quran ini gampangkan perintah Allah, gampangkan perjalanan kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bang, ya. Dari snack. Oh, snack. Ya. Regina Melati. Saya mau tanya, anak laki-laki kalau nggak kerja, apakah ibunya kewajiban untuk membantu perekonomian anak laki-laki yang sudah nikah? Gini ya, kita beramal baik, berbuat kebajikan itu gak ada salahnya kita membantu orang-orang yang lemah dan susah. Ya, sambil diberikan apa? Peringatan, sambil dinasehati, sambil didoakan. Ya, karena memang ada seperti itu. Kadang bukan karena dia nggak mau kerja. Ini paham ya? Kalau kita punya anak kita nggak bisa kerja susah, bukan dia nggak mau kerja, tapi memang dia sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada yang sudah sarjana, bahkan ada yang sudah doktor, susah jadi kerjaan. Jadi tidak mesti itu satu permasalahan yang membuat kita itu jadi ini kok gini saya enggak. Dukung dia, bantu dia. Khususnya yang terpenting adalah doakan dia. Berbuatlah kebajikan, itu yang perlu. Ya. Coba buka Al-Baqarah ayat 25. Lanjutkan yang tadi. Untuk sama namanya Ibu siapa? Regina Melati. Regina Melati. Coba perhatikan. Bu Regina Melati dan yang lain ini. Al-Baqarah 25 dibuka ya, biar bisa paham. Saya mau sampaikan A'udzu billahi rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Loh,
Kebaikan ibu kepada anaknya itu merupakan suatu amal soleh, suatu kebajikan, ya, dan akan dijanjikan Allah surga, gitu ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali diberi rezeki bahwa ada surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mudah-mudahan ibu akan diberikan rezeki Allah di surga nanti karena memudahkan urusan orang lain, walaupun dia sudah bekerja anaknya. Ya, karena kesulitan dan keadaan, maka wajar dan layak dibantu kalau kita mampu. Ya, tidak kita berikan orang lain, karena kita bersedekah, berbuat kebaikan itu kemana? Ke lingkungan kita dulu, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan seperti anak kita berbuat kejahatan, ya. Wah, aku kerja, biarkan aja, nggak usah urusan saya. Nanti akhirnya dia berbuat kejahatan, maka tidak melindungi keluarga. Loh, kok ini kan saya seorang wanita, nggak ada masalah. Walau itu masya Allah, ya. Qalu hadzal ladzi uzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya, perhatikan ini. Mereka telah diberi perempuan yang serupa dan mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci kan, mereka kekal di dalamnya. Nah, insya Allah ibu siapa namanya? Regina Melati juga akan diberikan rahmat oleh Allah seperti apa yang dituangkan dalam Al-Quran Al-Baqarah surat ayat 25, ya. Jadi dipahami? Dari Pak Jaya lagi. Ada Pak Jaya lagi. Ayo udah lagi ya. Setelah itu terakhir. Assalamualaikum, Syekh. Mohon izin, bagaimana jika orang yang kita tolong tidak percaya atau yakin? Ya. Waalaikumsalam Pak Jaya. Jadi kalau orang tidak percaya atas apa yang telah kita lakukan, ya hidayah itu milik siapa? Ya, hidayah milik siapa Pak Jaya? Hidayah milik Allah, ya. Perhatikan firman Allah tentang hidayah ini, ya. Buka surat firman Allah surat Fatir ayat 8. Fatir ayat 8. Ya, di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menggapai perbuatan itu? Sungguh Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Paham ya? Fala tadhhaba nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'u. Nanti kan ya Pak Jaya, maka janganlah engkau Muhammad SAW biarkan dirimu binasa karena kesian terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jangan bingung Pak Jaya dengan orang seperti itu. Jangan sedih. Kalian sampaikan di sini, ya, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan ya nanti kita binasa. Innallaha 'alimun bima yasna'un. Jangan sedih kepada orang yang tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima petunjuk, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sakit hati kita, binasa kita, itu kata Allah. Ya, aja ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya. Ada yang lain? Satu lagi. Sudah itu besok saja. Ya, itu udah besok ya. Ya, karena terlalu banyak terlalu malam, kasihan yang sudah pada ngantuk ya. Ini wajah-wajah sendu semua, senang dusel di pantal ya. Ya makanya saya cukupkan ya. Berhamid Jambari, nanti besok ada waktu lagi ya, bisa kau tanyakan kembali. Bukan saya tidak mau, saya senang sampai pagi pun saya mau, tapi saudaraku ada yang tidak mau sampai pagi karena dia punya urusan yang lain. Tadi bila keraguan itu bisa terjadi ya, kita harus tetap semangat untuk istiqomah terhadap Al-Quran, tapi berlebihan juga sesuatu yang Allah tidak suka juga ya. Nah, berlebihan tidak baik. Nah, tapi jika kita dilandaskan karena Allah, walaupun sebentar, pasti akan membawa suatu kebahagiaan pada hati kita ya.
Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin.